Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, jemaah subuh al-muttaqin yang insyaallah selalu dirahmati Allah. Hal yang paling utama sebelum saya menyampaikan sebuah kultum yang insyaallah tidak lama, itu yang paling utama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar atas segala semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan hingga saat ini. Kemudian saya mengajak para jemaah sekalian untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Karena pentingnya bersalawat adalah untuk kita agar mendapatkan syafaat Nabi yang paling utama, dan juga kita bersyukur kita bisa beragama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya di sini sedikit menyampaikan terkait surah Al-Asr yang seperti saya bacakan tadi di rakaat kedua para jemaah sekalian. Yang perlu paling kita ketahui adalah pada dasarnya kita ini semua itu rugi, nggak ada yang untung gitu. Semua dasarnya kita itu rugi. Bahkan Allah itu kan berjanji wal asr, bukan demi waktu ya, tapi demi masa. Al asr itu kalau diartikan dengan bahasa itu sebenarnya waktu yang berkaitan dengan aktivitas manusia, yang mana dalam aktivitas itu ada yang baik, ada yang buruk seperti itu. Tapi perlu ketahui para jemaah, hakikatnya kita ini ya, yang menariknya tuh ini, kita itu dasarnya itu berpotensi selalu jadi buruk. Siapapun itu, mau kiai kayak, mau presiden kayak, mau jenderal bintang 10 gitu kan. Kita pada dasarnya itu berpotensi buruk seperti itu. Makanya di situ tuh Islam menilai kita itu dari niat. Bagusnya Islam di situ, maka kita bersyukur kita bisa beragama Islam, karena Islam itu sangat-sangat menilai dari hal yang sekecil seperti niat. Yang mana niat itu hanya diri kita sendiri yang bisa menilai apakah itu buruk atau tidak. Tambah lagi satu yang menilai, Allah, seperti itu. Dan Muhammad pun tidak bisa menilai niat kita seperti apa. Termasuk salah satunya adalah ria. Kita tuh nggak bisa ngecap orang, wah dia tuh ria gitu kan. Sedekah disebutin namanya gitu. Jangan dulu. Karena sedekah ketika kita sebutin nama, itu orang itu ingin menampilkan kebaikan yang dia ingin tunjukkan. Kebaikan itu, para jemaah semua, itu harus ditunjukkan, ditampilkan, jangan disembunyikan. Akan lebih baik mana? Keburukannya selalu tampil atau kebaikannya selalu tampil. Ketika keburukan itu selalu tampil, saya ambil contoh satu yang umum terjadi di kalangan anak muda, karena kebetulan jemaah mungkin banyak anak muda, yaitu soal interaksi lawan jenis para jemaah sekalian. Di sini menjadi bias. Karena apa? Karena kita terbiasa dengan dekat-dekatan. Gitu. Dekat-dekatan dalam ini ya, mohon maaf ya. Saya tidak radikal ataupun ekstremisme harus memisahkan jarak 5 meter harus ketemu sama perempuan, enggak. Aisyah sendiri pun radhiyallahu anha, istri Nabi, itu aja bisa memimpin perang gitu kan. Walaupun memang ya perang saudara gitu. Tapi dia bisa memimpin perang. Apakah enggak mungkin beliau berinteraksi dengan lawan jenis? Mungkin gitu. Memang ada batasan. Cuma batasan ini yang menjadi bias para jemaah sekalian. Karena apa? Karena yang terlalu buruknya selalu tampil. Hal yang paling simpel adalah pacaran. Mohon maaf, pacaran itu memang di konteks sekarang itu adalah asal suka sama suka gitu. Asal suka sama suka ini berpotensi untuk berzina gitu. Hal yang paling sering terjadi adalah pegang-pegangan, bermesra-mesraan. Yang nauzubillahnya orang ketiga itu selalu muncul, yaitu setan. Nanti membisikkanlah hal itu, tidak. Dan itu tidak tahu, dan itu tidak mesti tempat-tempat yang mungkin berpotensi kayak semak-semak atau hotel atau segala macam. Bahkan nauzubillahnya ada beberapa kejadian yang mungkin jamaah-jamaah pernah dapat beritanya, yaitu berzina di dalam masjid seperti itu. Nauzubillahnya seperti itu ada. Entah itu yang di Sumatera apa segala macam. Dan memang jarang seperti itu, tapi who knows gitu, atau siapa yang tahu gitu kan. Semua bisa terjadi gitu. Karena apa? Karena memang potensi kita itu selalu bisa jadi buruk di tempat sesuci apapun gitu. Kecuali Mekah.
karena memang Mekah sama Madinah itu Allah yang menjaga gitu. Ketika kita ada niatan buruk, mungkin kita bisa secara tidak langsung keluar gitu. Bahkan ketika kita ada niatan buruk ke Mekah, Allah sudah gagalkan dalam perjalanan seperti itu. Ada teman saya cerita, dia takut ke Mekah dengan niatan yang tidak maksimal atau buruk gitu. Karena apa? Karena ada orang teman saya bercerita, dia ada jamaah yang dia nggak bisa berangkat, selalu bertolak, pesawatnya masalah lah, kemudian travelnya bermasalah, apa segala, sehingga dia tidak bisa sama sekali umroh gitu. Apalagi haji, haji kan lebih susah lagi kan, harus daftar segala macam. Kalau ada uang lebih, ya silahkan gitu. Tapi tidak mudah, tergantung Allah yang akan memberikan itu. Memang pada dasarnya kita potensi buruk. Itu yang ada di ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Khusr itu adalah kerugian, atau bahasanya itu kalau kata Ibnu Katsir itu tuh kebinasaan sebenarnya para jamaah. Memang pada dasarnya kita itu berpotensi buruk, makanya kita selalu beristighfar. Nabi selalu beristighfar ketika kita sholat, kita selalu bersolawat kepada Nabi agar kita ingat hal yang paling kita tolak dari itu siapa sebenarnya gitu. Jangan sampai kayak K-popers, maaf ya, seperti itu. Atau bukan yang laki-laki mungkin JKT48 gitu kan, yang itu band-band girl band gitu. Mungkin lagu suka bisa jadi kalau memang itu ada baiknya, tapi apakah penampilan itu akan ada baiknya selain ada hasrat nafsu dalam artian melihat tontonan yang kita terhibur, atau bahasa simpelnya untuk laki-laki cuci mata sebetulnya. Itu nauzubillah para jamaah. Memang pada dasarnya kita itu berpotensi buruk, sehingga ketika keburukan-keburukan itu yang terjadi hubungan kita dengan Allah itu bisa diampuni, bisa selesai dengan istighfar atau mungkin tambahin sholat taubat. Tapi satu hal yang para jamaah sekalian harus ketahui, ada dosa yang sulit sekali diampuni, yaitu dosa sesama manusia, termasuk dosa zolim. Zolim entah itu perasaan gitu kan, entah itu masalah uang segala macam, apalagi masalah uang, utang piutang itu sangat parah. Jadi akan baiknya para jamaah sekalian itu menghindari utang ataupun segera melunaskan seperti itu. Intinya jangan sampai kita itu lost kontak, seakan-akan kita tidak bertanggung jawab terkait hutang gitu kan. Seperti itu. Sekecil apapun itu. Makanya saya juga berdoa kepada Allah, dan juga semoga para jemaah sekalian juga dibebaskan sama Allah itu terkait hutang piutang. Sekalipun para jemaah sekalian termasuk saya ada hutang, saya berharap Allah juga akan membantu mengingatkan dan bantu melunaskan seperti itu. Dan yang terakhir di ayat 3 itu, illal ladzina amanu wa amilus amanu dulu, yaitu Allah mengistimewakan dulu. Orang yang merugi itu adalah orang yang beriman. Jadi bersyukur kita, para jamaah sekalian itu mengimani Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir dan suri tauladan kita, atau tauladan utama atau patokan utama ketika kita ingin menjadi baik seperti itu. Kemudian ditambah lagi wa amilus solihati. Pembuktian dari iman itu adalah berbuat baik para jamaah. Mungkin jamaah pernah melihat ya, orang-orang nonis, ya mohon maaf, terlihat baik sekali dengan kita, terlihat royal bahkan memberi kita sesuatu gitu. Tapi pada dasarnya itu semua ada, cuma bedanya kita terlalu terselimuti dengan hal-hal oportunis, atau bahasanya semua itu berkaitan dengan istilahnya itu keterkaitan. Saya ada kepentingan sama kamu, kamu juga ada kepentingan sama saya seperti itu. Tapi kalau di nonis mungkin terkesan mereka aware aja gitu, atau bahasanya kayak ikhlas aja. Padahal sejatinya para jamaah sudah dijelaskan dalam Al-Quran jelas-jelasnya di surah Al-Baqarah juz kedua, juz 1 kalau salah di akhir, maaf agak lama kalau saya sebutkan. Yang pada intinya mereka itu tidak ikhlas kita itu beriman pada Allah, sehingga mereka akan selalu memaksa, membujuk sehalus mungkin, selembut apapun itu untuk kita ikuti mereka gitu. Seperti itu. Jadi jangan terbuai dengan itu. Pada dasarnya Islam itu sudah mengajarkan itu gitu. Bahkan coba jamaah lihat sekalian ya, tokoh mana yang dia orang kaya bantu melunaskan hutang-hutang masyarakatnya, dan itu biaya sendiri, person. Sekaya itu gitu orang Islam, dan sedermawan itu gitu. Silakan para jamaah sekalian cari orang dermawan di dunia ini gimana. Mohon maaf, di Afrika itu kan selalu ada agenda donasi.
yang dilakukan oleh orang-orang barat, entah itu HIV AIDS atau segala macam. Tapi sebenarnya kalau para jemaah tahu sekalian, agenda itu adalah agar mereka seakan-akan baik, sehingga mereka itu bisa mencuci otak para orang-orang Afrika itu. Ini target pasar itu adalah Afrika, karena Afrika itu banyak sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya sangat-sangat rendah dan sengaja dibuat rendah. Begitu. Sengaja dibuat rendah. Indonesia sumber daya banyak, tapi orang Indonesia alhamdulillahnya itu nggak bodoh-bodoh amat gitu. Seperti itu. Orang Afrika itu banyak sekali bodoh. Orang pabrik-pabrik Cina itu banyak juga di Afrika, bahkan pabrik garmen aja itu di Afrika. Begitu juga dengan Tesla banyak pabriknya di Afrika. Mereka eksploitasi manusia, anak kecil aja dipekerjakan seperti itu. Itu agenda-agenda yang semu. Makanya Allah itu kan sudah difirman dalam Al-Baqarah juga, bahwasanya mereka itu kan selalu mengaku mereka berbuat kebaikan, memperbaiki, padahal sejatinya mereka tuh merusak seperti itu. Ada agenda itu. Orang Islam enggak tulus. Jadi bagusnya kita orang Islam, orang beriman, itu diajarkan tulus, wa amilus sholihat. Kita nggak menuntut apapun, hanya menuntutnya ke Allah. Kita boleh ini pada dasarnya manusia itu selalu ingin ada timbal balik atau pragmatis. Itu harus diamini. Dan memang diajarkan dalam Islam seperti itu. Sehingga kita hanya bisa menuntut kebaikan kita yang kita lakukan itu ke Allah. Tidak bisa ke yang lain sebenarnya. Kita mau nuntut apa di manusia? Kebaikan misalnya ada yang mengatakan seperti ini. Kita berbuat baik dengan manusia yang lain, tapi agar kita bisa dibuat baik juga sama orang. Belum tentu gitu kan. Bisa jadi Jadi yang terakhir adalah mohon maaf ya agak kelamaan jatuhnya. Menasehati kebenaran, menasehati kesabaran. Ini cara yang menurut saya ketika kita ingin menasihati seseorang ya, kita nasihati dulu hal yang benar, baru nanti kita menasihati hal yang sabar. Misal soal sakit dalam Islam, ketika ada orang sakit nih, kita lihat saudara kita sakit, orang tua kita sakit, hal yang paling utama sebenarnya kita nggak boleh kasihan. Itu para jemaah, kita nggak boleh kasihan. Sakit separah apapun, mau dia stroke nggak bisa jalan, cuma tidur apa segala macam, jangan dikasihani sekali. Memang riba nggak masalah sebagai manusia, tapi yang perlu disyukuri adalah kita harus bersyukur bahwasanya Allah masih memberi kasih sayangnya berupa cobaan. Cobaannya apa? Sakit, separah apapun itu. Ulama, wakil MUI Muhammadiyah, yaitu yang dari Muhammadiyah, Buya Yunahar Ilyas, beliau sakit berbulan-bulan, paru-parunya itu diselang gitu, cuma bisa tidur doang gitu. Banyak kasihan, tapi Ustaz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah, itu mengatakan seperti tadi yang seperti saya katakan, itu jangan terlalu kasihan. Kita bersyukur bahwasanya ternyata dia diampuni dosanya sama Allah, dihapuskan, ditambahkan pahala sabar seperti itu. Jadi Allah ketika meninggal, misalnya ketika meninggal, kita nggak berharap meninggal, tapi ketika meninggal Allah itu memberikan keringanan sehingga dia dimudahkan bertemu dengan Allah tanpa beban. Itulah biasanya ketika ada orang meninggal, sebelum meninggal dia sakit berat, kita harus bersyukur juga adanya itu. Dan itu juga bisa dikatakan husnul khotimah juga seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita itu selalu berhusnuzan sama Allah dalam kondisi apapun. Memang berat. Saya sendiri pun juga merasakan husnuzan sama Allah terkadang itu berat di situasi yang sangat-sangat menjepit, entah itu soal perasaan kah atau ekonomi dan segala macam. Tapi hal yang paling utama kita tanamkan adalah prasangka baik sama Allah. Memang berat, kan sesuai dengan yang pernah itu kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya seperti itu pada jamaah. Dan seperti itu pada jamaah. Jadi pentingnya surah Al-Asr walaupun cuma dan itu pendek, tetapi itu sangat-sangat penuh dengan makna. Dan kita harus sadari bahwasanya kita ini adalah manusia yang selalu merugi, tidak pernah untung sekalipun kita pernah mendapatkan satu bulan 20 juta, 100 juta, bahkan 1 M. Sejatinya kita hanya merugi. Ketika tidak merugi adalah beriman, beramal soleh, dan saling menasehati kebenaran, kebaikan, dan juga kesabaran. Kemudian sebelum saya tutup, semoga Allah mengampuni kita dan juga selalu memberikan semangat Ramadan kepada kita dan juga para jamaah yang mendengarkan sampai akhir. Saya doakan semoga Allah selalu merahmati, karena rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah yang tiada batas. Di situ ada rezeki yang min haitsu la yahtasib,
yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan insya Allah semoga Allah selalu memberikan kesehatan kita dan juga rezeki yang dilimpahkan dari rahmatnya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas